Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11. Nomor 11, apabila X dan Y memenuhi log X kuadrat dikurang ini ya, intinya ada dua persamaan tapi dalam bentuk logaritma ya. Oke, jadi di sini tinggal kita bikin dulu ya. Log X kuadrat, log X kuadrat dikurang log Y gitu ya. Dikurang log Y sama dengan log Y sama dengan 1. Kemudian untuk log X yang di bawah, log X tambah log Y itu sama dengan 8 ya. Nah, sedangkan seperti ini kan kalau kita lihat bahwa yang di atas bawah log X, yang atas log X kuadrat. Ya udah, tinggal di sini kita rubah dulu dengan menggunakan aturan pangkat logaritma ya. Yang A log B pangkat M itu sama dengan M dikali A log B. Oke. Nah, ya udah berarti jadinya 2 dikali log X. Oke, 2 log X dikurang log Y gitu ya. Dikurang log Y sama dengan 1. Kemudian ini masih tetap ya. Karena kita nggak usah rubah, jadinya log X ditambah log Y sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa habiskan nih. Kita habiskan aja. Sebenarnya langsung kita tambah aja. Nah, kita tambah gitu ya. Berarti jadinya di sini log X gitu ya. Nah, ditambah jadinya 3 dikali log X sama dengan 9. Nah, berarti kita punya kesimpulan bahwa log X-nya sama dengan berapa? Iya, ini kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 atau kita kalikan dengan 1/3 boleh. Jadinya sehingga jawabannya adalah 3. Kemudian, ingat ya, bahwa dalam persamaan logaritma itu adalah sebenarnya ini ada log 10 ya. Karena ingat ya, dalam basis di logaritma itu 10 nggak ditulis. Jadi kurang lebih seperti ini. Sehingga tinggal kita tulis bahwa log X gitu ya, log X sama dengan, kita balikin. Jadinya log 10 pangkat 3. Sehingga X-nya sama dengan 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Oke. Kemudian dengan log X-nya sama dengan log X-nya 3, dari sini kita langsung bisa cari ya, pakai yang di bawah. Log X ditambah log Y sama dengan 8. Berarti kalau log X-nya aja 3 ditambah log Y sama dengan 8, berarti log Y-nya otomatis sama dengan 5 ya, karena 8 dikurang 3. Ya udah, sama kayak tadi lagi. Berarti ini kita bikin jadinya 10 log 10 ya, karena ini kan juga ada 10-nya. Maka di sini kita bisa bilang bahwa log Y sama dengan log 10 pangkat 5. Jadinya Y-nya itu adalah 10 pangkat 5 atau namanya 100.000. Nah, diminta adalah apa? Y dikurang X. Y dikurang X sama dengan 100.000. 100.000 dikurang 100. Ya berarti berapa? 99.900. Oh, ternyata kita ada salah ngitung. Kenapa? 10 pangkat 3 itu 1000 dong ya. Jadi 10.000 kurang 1000 ya 99.000 gitu ya. 99.000. Ya, ternyata jawabannya adalah yang E. Oke. Nah, mungkin kalau nggak pede gimana maksudnya? Kalau nggak pede misalnya nggak biasa pakai langsung log X, mau dimisalin dulu ya monggo ya, nggak ngelarang. Jadi kalau misalnya ini dimisalin, misalnya dari bagian yang sini aja ya. Jadi jadi di sini kita lakukan permisalan. Jadi misal log X itu adalah P gitu ya. Jadi jangan sampai misal log X sama dengan X, jangan. Misal log X sama dengan A boleh atau sama dengan P, yang penting variabelnya jangan sampai ada yang sama. Oke, misalkan di sini P, Q. Jadi 2P dikurang Q sama dengan 1, dan P ditambah Q sama dengan 8. Berarti kalau kita tambah kan habis gitu ya. Jadinya 3P sama dengan 9, berarti P-nya sama dengan 3. Nah, kalau ketemu P-nya 3, tinggal kita masukkan P tambah Q sama dengan 8. Berarti 3 tambah Q sama dengan 8, maka Q-nya sama dengan 5. Nah, terus dari sini tinggal kita lanjutkan aja ya. Tinggal kita lanjutkan bahwa kan dimisalin lagi, berarti log
P sama dengan 3, di mana P itu adalah log X. Berarti log X sama dengan 3, dan caranya seperti sama yang di atas ya. Nah, jadi langsung saya bisa jawab bahwa 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Nah, kemudian yang ini juga sama dengan cara yang seperti yang di atas ini. Q sama dengan 5, maka log Y sama dengan 5, berarti Y-nya sama dengan 10 pangkat 5, sama dengan 100.000. Nah, langsung tinggal kurangin aja ya, jadi 99.000. Jadi ingat ya, kalau kalian ngerjain tuh senyamannya ya. Karena kalau misalnya mungkin nggak biasa begini, nah tapi karena berhubung mungkin lagi belajar ya, biasakan terlebih dahulu mana yang lebih enak menurut kalian gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke, inilah soal nomor 12. Nah, katanya ada sebuah segitiga siku-siku ABC dan seterusnya ya. Ada berdasarkan gambar ya, kita lihat bahwa dengan BAC adalah alfa, betul. Titik C1 merupakan titik sehingga ACC1 siku-siku di C dengan CAC, ya udah gini. Jadi intinya udah ada gambar ya seperti ini. Kemudian dan seterusnya, jadi kalau misalnya dianggap akan dilanjutin lagi, misalkan dilanjutin lagi itu nanti akan ada gambar seperti ini sebenarnya. Ya, ada gambar seperti ini. Set. Kegedeannya. Bisa seperti ini kurang lebih. Gitu. Jadi kalau dilanjutin lagi tuh ya bisa makin gede gitu ya. Oke, jadi karena berhubung kita udah cukup ya, sebenarnya dari gambar ini udah ketahuan. Dan seterusnya panjang AC 1, AC2, AC3. Jadi kan kalau tadi kita lanjutin ya, misalnya tadi kita lanjutin tuh ada AC3 sebenarnya. Ya. Oke, saya gambar. Nah, misalkan aja gambarnya kurang lebih seperti ini ya, dengan sudut yang sama. Saya nggak tahu ya maksudnya ukurannya benar-benar pas apa enggak, yang penting kurang lebih seperti inilah gambarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lanjutkan, berarti itu sebenarnya di sini ada yang namanya C3 gitu. Dan di sini adalah besar sudutnya adalah alfa dengan siku-sikunya di C3, di C2. Jadi begitu seterusnya sampai AC nggak tahu berapa gitu ya. Nah, tapi di sini dapat info bahwa di nomor 12 dikasih info bahwa AC1, kemudian AC2, kemudian AC3 ini adalah sebuah barisan katanya geometri. Oke. Barisan geometri. Nah, dengan suku awal A atau U1-nya sama dengan A dan kemudian dengan rasio L. Ya udah, ini mah udah suatu yang lumrah, nggak usah ditulis ya. Oke, barisan geometri. Nah, ditanya adalah nilai A per R alias suku pertama A per R itu yang ditanya dari si barisan geometrinya. Berapa sih? Nah, dari sini berarti dari A-nya itu adalah bagian si si AC1 ya. Nah, sekarang berarti kita harus nyari dulu nih ukurannya berapa aja. Nah, untuk mencari AC1 berhubung ini adalah sudut seperti ini ya kan. Nah, berhubung AC ini kalau kalian lihat ya, AC1 tuh gambarnya dari mana? Nah, AC1 tuh kalian bisa gambarnya dapat dari segitiga yang seperti ini. A, C, C1 dengan siku-siku di seperti ini. Kemudian di sini ada alfanya ya. Tapi AC-nya saya belum ada. Oke, berarti untuk AC itu kita harus cari dulu dengan nama Pythagoras ya. Tapi kalau udah hafal triplet Pythagoras, ya langsung aja jawab 3, 4, pasti fix 5. Kalau nggak hafal, gimana? Ya, pakai rumus Pythagoras saja. Jadi akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, ini kuadrat tambah ini kuadrat. Karena paling panjang, paling sisi miring tuh. Jadi AC sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Oke. Berarti di sini udah dapat 5 nih. Ya. Di sini dapat 5. Kemudian ya, untuk mencari AC1 di sini. AC1 di sini adalah suatu yang miring. Dan di sini AC itu dikasih tahu adalah sebuah samping sudut. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa cos alfa ya, cos alfa itu sama dengan AC1 per AC ya. Jadi cos alfa sama dengan AC1 per 5. Jadi di sini kita bisa bilang AC1-nya adalah 5 dikali cos alfa.
Oke, 5 dikali cos alfa. Itu untuk AC1. Oke, sorry ya, biasa ada turun biasa. Nah, untuk cari AC1 seperti menggunakan gambar seperti ini. Nah, kemudian untuk AC2 ya, kita bisa juga cari dengan cara kalau kalian lihat tuh AC2 pakai gambar segitiga yang seperti ini. Oke. Ini AC1, ini C2. Dan dimana kita tahu bahwa AC1 itu sebesar 5 dikali cos alfa. Nah, terus di sini ada alfa lagi. AC2-nya gimana? Ya udah, samping per miring. Nah, berarti pakai cos lagi. Sama dengan AC2 per AC1. Berarti cos alfa sama dengan AC2 per AC1-nya adalah 5 kali cos alfa. Jadinya di sini kita bisa dapat info bahwa AC2-nya adalah 5 dikali cos kuadrat alfa. Oke. Nah, sebenarnya apakah cuman AC1 dan AC2 itu cukup? Oke, let's cek ya, kita coba cek. Nah, sekarang dari sini kita punya barisan geometri dengan AC yang 5 dikali cos alfa. Kemudian di sini lanjut lagi sama dengan 5 dikali cos kuadrat alfa. Berarti di sini kita dapat info apa? Rasionya adalah dikali cos alfa doang kan. R-nya adalah cos alfa. Nah, kemudian A-nya adalah ini. Suku pertamanya adalah 5 cos alfa. Ya udah, tinggal kita jawab. Berarti A per R sama dengan A-nya adalah 5 dikali cos alfa dibagi rasionya adalah cos alfa. Maka perbandingan suku awal dengan rasionya jawabannya adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini kan kalau pakai persamaan ya. Sebenarnya ada lagi caranya. Yaitu sebenarnya cos alfanya bisa kita masukkan nilainya. Karena kalau kalian perhatikan ini kan sudutnya sama semua nih ya. Sudut yang ini sama ini sama ini sama semua. Berarti mempunyai nilai sinus atau cos atau tan yang sama. Berarti dari sini dari segitiga yang ABC ini, segitiga yang ABC ini, di sini kita bisa dapat info apa? Cos alfa ada samping per miring sama dengan 4/5. Jadi selain misalnya kita bikin dalam persamaan ya, di sini kita bikin dua versi keduanya ya. AC1-nya sama dengan 5 dikali cos alfanya adalah 4/5. Berarti AC-nya itu AC1-nya sama dengan 4. Sorry, ada salah ngitung ya, sorry. Ini di sini kebalik ya posisinya ya, harusnya samping per miring kan, bukan miring bersamping. Ini mah saya kan ya. Oke, bentar ya, saya bakal ini dulu, saya rapiin dulu. Oke, di sini ya, bentar ya, sorry, nanti ulang lagi. AC-nya kan 5 gitu ya, AC-nya kan 5, berarti 5 per AC1. Berarti di sini AC1-nya tinggal tukar aja ya, jadinya jawabannya adalah 5 per cos alfa. Nah, terus kemudian ini berarti kita dapat info bahwa di sini 5 per cos alfa katanya. Ya udah, berarti tinggal 5 per cos alfa per gitu ya AC2. Nah, AC2-nya sama dengan 5 per cos alfa dibagi cos alfa ya, atau sama dengan 5 per cos alfa dikali 1 per cos alfa sama dengan 5 per cos alfa kuadrat gitu ya, cos kuadrat alfa. Nah, dari sini jadi kita dapat info bahwa barisannya adalah 5 per cos alfa, kemudian 5 per cos kuadrat alfa, dan seterusnya. Dari sini kita bisa dapat info apa? Ini rasionya adalah 1 per cos alfa. Oke, 1 per cos alfa dengan ini adalah suku pertamanya 5 per cos alfa. Oke, berarti kita naikkan lanjut. Berarti nilai A per R sama dengan 5 per cos alfa dibagi 1 per cos alfa. Jadinya berarti A per R-nya sama dengan 5 per cos alfa dikali cos alfa per 1. Ya, jawabannya adalah 5. Ternyata benar ya, sama aja. Cuman tetap aja, walaupun even tuh jawabannya benar, tapi kalau proses konsepnya salah ya jangan.
Karena konsepnya tadi sesat ya, salah tulis, nggak boleh. Nah, tapi kalau untuk misalnya nih contoh nggak mau hasil dalam bentuk persamaan, ya bisa dimasukin. Nah, di sini jadinya, jadi di sini untuk versi keduanya ya, warna ungu ya. Berarti cos alfa katanya 4/5 sama dengan 5 per AC kub 1. Berarti 4 AC1 sama dengan 25. Berarti AC1-nya sama dengan 25 per 4. Nah, dari sini tinggal kita lanjutin lagi deh. 4/5 ya sama dengan AC1-nya adalah 25 per 4 per AC2. 4 dikali AC2 sama dengan 125 per 4. Ya, tinggal dikali silang aja ya. Berarti AC2-nya sama dengan 125 per 16. Karena sama-sama dibagi 4. Ya udah, berarti dari sini kita dapat info bahwa barisannya ya bentuknya seperti ini barisannya. 25 per 4, 25 per 16, ya 125 per 16 ya. Kemudian seterusnya. Di sini kita dapat info apa? Dapat info adalah di sini rasionya adalah di atasnya kan dikali 5, bawahnya dikali 4 kan. Berarti rasionya adalah 5 per 4, kemudian dengan ini adalah A-nya. Sehingga kita bisa dapat jawaban A per R sama dengan A-nya adalah 25 per 4 per 5 per 4. Sehingga A per R-nya sama dengan 25 per 4 dikali 4 per 5. Coret-coret. Coret 1, coret 5. Berarti A-nya per R-nya sama dengan 5. Toh ternyata jawabannya sama kan. Gitu. Jadi terserah kalian kalau misalnya mau dalam bentuk persamaannya monggo ya. Atau mau dalam bentuk angka yang langsung dimasukin angka ya monggo. Terserah kalian. Senyaman-nyamannya kalian. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 13. Oke, untuk nomor 13, nah, pada sistem persamaan, waduh, udah kuadrat, 3 variabel, ya kan? Nggak usah panik, guys, ya, nggak usah panik, ngapain sih panik, ya kan? Tinggal sebenarnya kalau kalian perhatikan ada x kuadrat, ada y kuadrat, ada z kuadrat, terus sama ada xy, ya kan? Ada xy, ada xz, ada yz. Nah, sebenarnya berarti ini kalau misalnya logikanya ya, kalau kita bisa hubungin untuk nomor 13 ini, bisa kita kaitkan seperti ini. X tambah Y tambah Z pangkat 2. Nah, coba ya, kalau kita hasilkan, apakah jawabannya bisa hubungannya dengan ini? Berarti kan jadinya X tambah Y tambah Z pangkat 2 dikali X tambah Y tambah Z. Maka hasilnya kan berarti jadinya X kuadrat tambah XY tambah XZ terus tambah XY tambah Y kuadrat tambah YZ tambah XZ tambah YZ tambah Z kuadrat. Jadi ternyata X tambah Y tambah Z kuadrat itu sama dengan ini. Terus kita sederhanain aja dulu. X tambah Y tambah Z tambah Z kuadrat sama dengan, pas dilihat ternyata kan hasilnya jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan untuk persamaan yang ada di sini itu kalau kalian jumlahkan sebenarnya bentuk seperti itu. Coba di sini kalau ditambahin kan jadinya berarti x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, ini xy, ini xy tambah 2xy, ini xz, ini xz tambah 2xz, ini yz, ini yz tambah 2yz sama dengan berapa? 1 tambah 6 tambah 9 adalah 16. Berarti dari sini kita bisa langsung X tambah Y tambah Z tambah pangkat 2 sama dengan 16. Berarti kira-kira oke, berarti ini jawabannya bisa jadi X tambah Y tambah Z gitu ya. Sama dengan plus minus akar 16. Atau X tambah Y tambah Z-nya sama dengan plus minus 4. Berarti ada 2 nih. Nah, sekarang
nyari Z-nya gimana? Nah, kalau nyari Z-nya, kalau kalian perhatikan untuk persamaan ketiga, kalau kita keluarin Z-nya masing-masing, berarti Z dikali Z tambah X tambah Y sama dengan 9. Setuju ya? Nah, sekarang kalau misalkan Z-nya di sini, ya ini kan sama aja kalau Z kali X tambah Y tambah Z tambah Y tambah Z sama dengan 9. So, karena berhubung di sini ada plus 4 sama minus 4 ya. Kalau misalnya X tambah Y tambah Z sama dengan 4, berarti tinggal kita masukkan Z dalam kurung 4 sama dengan 9. Berarti Z-nya sama dengan 9 per 4. Nah, kalau X tambah Y tambah Z-nya sama dengan min 4, maka Z dikali min 4 sama dengan 9. Berarti Z-nya sama dengan min 9 per 4. Karena berhubung di sini tidak diberitahu syaratnya apa, so kita bisa bilang bahwa sebenarnya bisa aja sih masuk akal kalau sesuatu angka berapapun ditambahin. Di sini kan kita nggak tahu ya, variabel ya soalnya. Jadi makanya kenapa bisa plus minus. Nah, ternyata yang plusnya doang yang ada 9 per 4. Gitu ya. Jadi pasti salah satunya aja ada. Terkecuali mungkin kalau misalnya bisa jadi ada min 9 per 4 sama 9 per 4, gimana? Ya berarti ada syarat tertentu mungkin gitu ya. Tapi nggak mungkin ya kalau dua-duanya ada. Oke, ya jadi gitu kurang lebih. Nah, sekarang apakah ada cara lain? Bisa jadi ada. Nah, saya ketemu nih cara satu lagi. Nah, jadi dari persamaannya itu kan kita bawa di sini X kuadrat tambah XY tambah XZ ya, atau kita papas aja dulu ya persamaannya. Di sini kalau kita papas persamaannya terlebih dahulu, sebenarnya kalian sadar nggak sih kalau misalnya itu semuanya bisa difaktorin semua ya, bisa difaktorin semua. Maksudnya gimana? Kalau kita faktorin yang di atas, yang pertama nih, keluarin X-nya, jadinya X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kalau kita misalkan faktorin juga, berarti Y tambah Y kali Y tambah Z tambah X sama dengan 6. Atau ini juga bisa bilang Y kali X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Kemudian yang ketiga adalah Z dalam kurung Z tambah X tambah Y sama dengan 9. Berarti Z sama dengan Z dikali X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Nah, ya udah, dari sini diapain? Nah, kita bikin dulu coba tadi. X dikali X tambah Y tambah Z gitu ya. Nah, tambah Z sama dengan 1. Kemudian Y kali X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Kemudian Z dikali X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Nah, sekarang kalau misalnya kita jumlahkan ini, jadi kan ini X sesuatu ditambah X sesuatu, Y sesuatu, dan Z sesuatu. Berarti sebenarnya boleh kalau kita bisa langsung seperti ini. X tambah Y tambah Z, kan kalau misalnya ini sebuah variabel, misalkan kita anggap ini sebuah variabel ya, sebuah satu kesatuan, maka yang ditambahin kan bagian depannya aja ya. Nah, jadi X tambah Y tambah Z itu yang bagian depannya. Nah, tinggal di bagian belakangnya tambahin apa? X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Sehingga X tambah Y tambah Z kuadrat sama dengan 16. Ya, X tambah Y tambah Z sama dengan plus minus akar 16. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan plus minus 4. Toh, sama kan ujung-ujungnya. Nah, tinggal nyari Z-nya ya sama, pakai cara kayak gini, balik lagi ya. Jadi di sini ngebahas untuk mengerjakan persamaannya aja. Atau kalau misalnya mungkin nggak ini, mungkin bisa juga pakai begini. Misal X tambah Y tambah Z itu sama dengan P. Berarti XP sama dengan 1, YP sama dengan 6, ZP sama dengan 9. Berarti di sini kalau kita tambahin, jadinya X tambah Y tambah Z P dia dikali P sama dengan 16. Jadinya X tambah Y tambah Z
dikali X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Lanjutnya lagi ke sini ya. Lanjut lagi ke sini boleh. Ya, kan sama aja sebenarnya di bagian bawah itu sama kayak dari sini ke sini. Ya udah gitu aja sebenarnya. Kalau mengerjakan persamaan itu ya tergantung bagaimana cara kita ngakalinnya juga sih ya. Soalnya kalau misalnya mungkin nggak ketemu mungkin karena biasanya harus benar-benar ada yang bisa dihabisin, tapi nggak semuanya ini nggak bisa dihabisin semua gitu ya. Jadi bisa juga difaktorkan atau ditambahkan aja, jadi nggak mesti habis sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 14 ya. Nah, nomor 14 itu ternyata himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaannya. Nah, di sini ada pertidaksamaan bentuk akar ya. Pertidaksamaan bentuk akar X kuadrat kurang X tambah 1 lebih kecil sama dengan akar dari X tambah 1. Kemudian udah dikasih tahu nih, ternyata penyelesaiannya adalah A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Nah, berarti intinya nggak mungkin X-nya itu bakal lebih besar doang atau lebih kecil doang. Jadi nggak mungkin atau, pasti di antara. So, clue ini bisa membantu kita kalau misalnya mungkin ada dari kalian mungkin ngeceknya mungkin ngerjainnya pakai cara yang satunya lagi gitu ya. Oke. Jadi gini maksudnya. Biasanya kalau kita ngerjain ini gimana? Pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan langsung ya. Oke, jadinya X kuadrat dikurang X ditambah 1 lebih kecil sama dengan X tambah 1. Kemudian X kuadrat dikurang X dikurang X tambah 1 kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 2X lebih kecil sama dengan 0. So, kita tinggal faktorkan. Nah, dikurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal nyari nilai X-nya aja. Ya. X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2. Terkecuali kalau kalian mau langsung ya monggo, saya nggak ngelarang. Ya. Oke. Di sini kita bisa dapat langsung bahwa kalau X dikali X kurang 2 seperti ini, jawabannya adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 untuk himpunan penyelesaian yang dari soalnya itu sendiri. Nah, atau kalau misalnya mau pakai cara yang biasa, ya tinggal cari dulu X-nya, kemudian cek pakai garis bilangan. Nah, tapi berhubung di soalnya boleh sama dengan, berarti bulatnya ada isinya gitu ya. 0, 2. Nah, di sini ada wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Tinggal kita masukkan aja, jadi kita nggak perlu ngecek secara rinci. Yang penting di sini untuk wilayah 3 kita pilih X sama dengan 3, ini X sama dengan 1, dan ini X sama dengan min 1. Kemudian cek ke dalam persamaan yang ada di sini. Ya. Jadinya berarti min 1 kuadrat, min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 lebih kecil sama dengan 0 adalah sesuatu yang salah ya. Salah. Kenapa? Karena kalau ini kan 1 ditambah 2 lebih kecil sama dengan 0, ya jelas salah dong. Kemudian yang ke wilayah kedua, 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 lebih kecil sama dengan 0. Ya jelas betul, 1 dikurang 2 lebih kecil sama dengan 0, karena hasilnya min 1. Oke, yang kedua betul. Kemudian untuk wilayah ketiga, X-nya sama dengan 3 kan? 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 lebih kecil sama dengan 0. 9 dikurang 6 lebih kecil sama dengan 0. Jelas salah. Ternyata benar kan? Wilayah penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 kesimpulannya. Gitu. But remember, ini benar-benar yang sering orang lewatkan adalah syarat-syarat tambahan yang ada, yang tersirat lah. Oke, syaratnya apa? Nah, di sini ada akar kan? Ya udah, syarat akar itu adalah bilangan dalamnya nggak boleh harus lebih besar sama dengan 0. Berarti dari akar dari X kuadrat dikurang X ditambah 1 itu kita harus bikin bahwa X kuadrat kurang X ditambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang ada nggak dikali hasilnya 1 kalau dikali hasilnya min 1?
Nah, kita cek dulu diskriminan. Nah, diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti D-nya sama dengan min 1 kuadrat ya. Min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 1. Berarti D-nya 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Berarti untuk sama dengan nolnya tidak mempunyai penyelesaian. Berarti di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian ada lagi kan X tambah 1. Kita ini berarti X tambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X harus lebih besar sama dengan min 1. Nah, kemudian diapain? Kita gabung ke dalam sebuah garis bilangan ya. Kita gabung ke dalam sebuah garis bilangan. Di sini garis bilangannya yang gini aja ya, beda ya. Pertama, kita punya 0, 2 ya. Nolnya boleh sama dengan jadi bulat ada isinya. Kemudian di sini satunya juga boleh ada isinya. Nah, ini lebih besar sama dengan min 1 ya, min 1. Jadi kalau di sini digambar berarti jangan di sini deh. Ini 1, ini 0, ini min 1. Nah, katanya dari ini arahnya ke sini. Kemudian yang dari persamaan aslinya jawabannya begini. Berarti kita dapat kesimpulan penyelesaian di mana? Ya tetap bakal ada di sini dong, ya kan? Karena apa? Kalau misalnya kita masukkan di sini, kalau di antara min 1 sama 0 nggak memenuhi yang di sini. Karena di sini tuh harus di antara 0 dan 2. Berarti kalau kayak minus setengah nggak bisa masuk. Di sini juga sama nih. Di wilayah sini juga sama. Apalagi kan udah di luarnya wilayah 0 sama 2 dan di luar wilayahnya min 1. Ini juga sama. Jadi yang warna coklat ini udah bukan wilayah penyelesaian lagi ya, karena nggak masuk syarat. Ya udah, berarti kesimpulannya dari sini 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Ya udah, 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Berarti dari sini kita dapat A-nya 0, B-nya 2. Ya udah, tinggal A tambah B sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Sebuah buku dibeli dengan harga 1.000 dan dijual dengan 1.100. Oke, berarti dari kalimat pertama di sini kita bisa katakan bahwa buku untungnya 1.000 gitu ya. Tapi nanti aja deh. Kemudian pena 1.500 dijualnya 1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku, katanya memuat paling banyak 250 buku dan pena, maka keuntungan maksimum. Oke. Jadi di sini bukan permasalahan turunan ya, karena di sini hubungannya dengan program linear. Nah, jadi untuk mencapai keuntungan maksimum ya kita harus bikin dulu fungsi keuntungannya ya. Fungsi keuntungannya ya kita bilang aja keuntungan K dalam kurung X, Y. Nah, berhubung untungnya itu di buku, bukunya untungnya cepet gitu ya. Untung bukunya cepet. Dan kemudian kalau pena untungnya 200 gitu ya per unit. Sehingga kita bisa jumlahkan total keuntungannya berarti 100 dikalikan dengan jumlah unit buku yang terjual ditambah dengan 200 dikali jumlah buku yang terjual, jumlah pena yang terjual. Jadi fungsi keuntungannya adalah seperti ini. Nah, berarti di sini kita punya syarat-syarat. Ya, syarat-syaratnya atau batasan lah ya kalau kita bisa bilang batasan. Batasannya itu ada yang pertama, paling jelas banget adalah kapasitas toko, daya tampung tokonya ya. Daya tampung tokonya itu adalah 250 paling gede. Berarti jumlah buku dan jumlah pena yang bakal kita stok itu tidak boleh lebih dari 250. Tapi 250 boleh, kan paling banyak. Yang kedua adalah modalnya. Modalnya 300.000. Dibuat beli yang buku harganya 1.000 dan pena harganya 1.500.
Berarti dari situ kita bisa bilang bahwa 1000 harga buku di 1000-nya dikali jumlah unit yang bakal dibeli ditambah dengan 1.500 dengan jumlah pena yang bakal dibeli, itu pasti paling mentok 300.000 ya, 300.000. Sehingga di sini kita sama-sama bagi 1000 saja ya, kita bagi 1000 sehingga X ditambah, nah jangan 1000 deh, berarti kita bagi sama dengan 500 deh ya, 500. Nah, sehingga jadinya 2 di sini 2 X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600 ya. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Ya udah, kita gambar dulu ya. Tapi dengan syarat yang ketiga adalah jumlah buku itu pasti harus lebih besar sama dengan 0 ya. Buku atau pensilnya harus lebih besar sama dengan 0. Ya, nggak mungkin dong bukunya negatif ya kan. Ya udah, pertama berarti ada persamaan pertama di sini, kita bikinnya mungkin warnanya beda ya biar enak aja. Oke, dari yang pertama ya, untuk soal nomor 15 gambar grafik yang pertama itu gimana? Oke, ingat ya, X tambah Y lebih kecil sama dengan 250. Nah, untuk membuat gambar grafik kita perlu sama dengan aja. Berarti ini kita rubah dulu ya. Jadi sama dengan X tambah Y sama dengan 250. Nah, berarti ingat kalau gambarnya ini, kita gambarnya adalah pakai tipot sumbu X, tipot sumbu Y. Dimana kalau tipot sumbu X itu Y-nya 0 ya. Tipot sumbu X itu Y-nya 0. Kalau tipot sumbu Y itu X-nya yang 0. Berarti tipot sumbu X dulu ya. Nah, berarti Y-nya 0. Berarti koma 0 ya. Berarti kalau 0 misalnya Y-nya 0 alias habis, berarti X-nya ternyata 250 ya. Ya, 250,0. Kemudian kalau X-nya 0 ya, titik potong sumbu Y. Ini berarti habis. Berarti Y-nya 250. Gitu ya. Jadi atau kalau enggak, ini kita tulis dulu aja ya, adalah Y sama dengan 0, maka X-nya adalah 250. Dan untuk X-nya 0, maka Y-nya adalah 250. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa ini 250,0 dan ini adalah 0,250. Nah, kemudian untuk gambar grafik yang kedua, 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Kita bikin dulu, 2X tambah 3Y sama dengan 600. Berarti kita bikin ya, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya berarti, ini habis nih. Berarti 2X sama dengan 600. Logikanya, X-nya berarti 300. Kenapa? Karena 2 dikali 300 itu 600 hasilnya. Kemudian kalau X-nya 0, 200 ya, karena 3 kali 200 hasilnya 600. Nah, berarti Y-nya adalah 200. Sehingga di sini kita punya titik 300,0 dan 0,200 ya. Yang ini nggak usah, yang ini syarat yang ini tuh menandakan bahwa ini ada di kuadran pertama. Jadi nggak boleh namanya minus semua ya. Oke, berarti tinggal kita gambar terlebih dahulu untuk gambar untuk gambar si garisnya. Ini gambarnya nggak usah rinci-rinci banget, nggak apa-apa ya. Yang penting kira-kira tahu lah ya di mana. 0,250 sama 250 kita bikin di sini deh ya. Set. Oke. Ini 250, ini 250. Alias lebih tepatnya ini 0,250 ya. Untuk titik yang di sini. Kalau yang di sini adalah 250,0. Kemudian untuk yang ini ada di bawahnya begini kurang lebih ya. Karena kan yang di atas ini kalau 0,250 ini 0,200 dong. Gitu kurang lebih ya. 0,200 dan ini adalah 300,0. Biarlah kan, yang penting tahu aja gambarnya kayak gimana. Oke, berarti dari yang oranye ini adalah 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Kemudian untuk yang warna merah adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 250. Nah, bikin daerah hasilnya mana?
daerah penyelesaiannya di mana. Kita pakai titik uji. Titik ujinya di mana? Titik ujinya yang nggak boleh dilewatin garis, yang ini. Berarti 0,0 ya. Nah, ya udah. Berarti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 250 itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian di ini juga 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 600 adalah sesuatu yang benar. Maka bisa kita katakan bahwa daerah penyelesaian itu nanti ke bawah semua. Ini ke sini semua karena mendekati, kalau benar kan mendekati titik uji ya. Oke, berarti ini juga sama ke sini. Tapi ingat, hanya di koran 1 ya. Di notes ya, ada di koran 1. Berarti wilayah untuk penyelesaiannya sebenarnya cuma di sini doang. Ini. Nah, ditanya adalah keuntungan maksimum. Nah, kan nggak mungkin ya kalau nggak beli sama sekali. So, yang 0,0-nya nanti nggak usah kita masukin. Jadi intinya wilayah HP-nya itu adalah ada di sini nih. Nih, di sini. Kurang lebih di sini lah, ya. Ya udah, berarti ternyata ada 3 titik. Ada titik A, B, dan C. Tapi permasalahannya adalah titik A-nya mah udah ketahuan. C-nya udah ketahuan. Tapi B-nya belum ada. Ya cari dulu dong, ya kan? Titik B-nya, cara nyarinya tinggal namanya perpotongan untuk mencari nilai X sama Y, berarti harus berpotongan ya, harus memenuhi dua-duanya. Berarti X tambah Y sama dengan 250, 2X tambah 3Y sama dengan 600, tinggal eliminasi substitusi. Oke, sama dengan di sini 2X tambah 2Y sama dengan 500. Ini 2X tambah 3Y sama dengan 600. Tinggal dikurang, jebret. Jadinya min Y sama dengan min 100. Berarti Y-nya sama dengan 100. Berarti kalau Y-nya 100, ya tinggal kita masukkan ke dalam yang X tambah Y sama dengan 250. Berarti X tambah 100 sama dengan 250. Berarti X-nya adalah 150. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai titik B-nya ini adalah titik B-nya adalah 150,100. Ya udah tinggal kita cek mana yang akan menghasilkan keuntungan maksimum dari 4 titik yang ada. Ya udah. Kalau A-nya adalah berapa tuh? A-nya 250,0 ya. Alias benar-benar mentingin si bukunya aja daripada si pena. Nah, tinggal masukin ke yang ada di sini ya. 100 kali 250 tambah 200 kali 0 sama dengan berapa nih? 250,000, 25.000. Kemudian untuk titik B ya, 150,100 berarti 150 kali 250 ditambah 200 kali 100. Nah, ini jawabannya adalah tinggal hitung ya. 150 kali 250 ya. Sorry. Kok tiba-tiba ini 150 sih? Ini 100 ya. 100 kali 250. Ini jawabannya adalah kok 250 sih? 150. Allah, Masya Allah. Tipe banget. 150 ya. Jadinya tinggal 15.000 ditambah 25.000. Berarti ditambah 20.000. Berarti 35.000. Kemudian untuk titik C itu adalah 0,200. Berarti 100 dikalikan dengan 0 ditambah 200 kali 200. Ternyata jawabannya adalah 40.000. Berarti keuntungan maksimum yang diperoleh adalah yang ini. Jawabannya adalah 40.000. Seperti itu ya. Jadi nggak serta-merta kalau gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini itu pasti maksimumnya di titik B, nggak juga. Terkecuali kalau bener-bener kalian gambarnya bagus banget, itu mungkin bakal ketara dengan pakai garis bantu gitu ya. Jadi kayak garis uji gitu, bisa ketahuan ada di mana sih. Cuman sebenarnya kalau memang kita lihat ya, sih dari persamaan seperti ini ya, dari 100 X tambah 200Y ini berarti lebih menguntungkan kalau jual pena, sehingga penanya fix harus lebih banyak dibandingkan sama buku. Jadi sebenarnya untuk yang opsi A ini sebenarnya kita nggak usah cek sebenarnya.
Ya, untuk yang A ini nggak usah dicek, nggak apa-apa. Kemudian langsung ke B sama C. Tinggal bandingin B sama C-nya berapa. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya mungkin bedanya jauh ya, kalau misalnya bedanya untungnya jauh antara yang X sama Y, sebenarnya di sini kita udah bisa bilang bahwa mendingan kalau agak jauh begitu atau 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, sebenarnya kita boleh bilang kalau mendingan jual B-nya atau Y-nya ya benar-benar banyak gitu dibandingin sama X-nya. Makanya terbukti 150 sama 100 sama 200 itu lebih gedean 200. Ternyata dengan 150 100 mentok-mentokin bahan baku, mentok-mentokin gudang, memenuhin toko, ternyata tanpa memenuhi toko saya dapat untung banyak gitu. Ya. Kan kalau kalian lihat ya, sebenarnya kan ini 250 ya. Yang ini 250 nih kalau ditotalin ya kan. 250. Ini kalau ditotalin 250. Tapi kalau ini ditotalin cuma 200. Ya kalau misalnya emang idealnya seperti ini ya saya bakal jawabnya ya pasti bakal milihnya yang 200 dong. Cuman ya kan dalam keadaan realnya kan nggak seperti ini ya. Jadi jangan bukan matematika nggak guna. Cuman matematika atau ilmu apa yang ada di pelajaran di sekolah segala macam itu adalah keadaan ideal. Keadaan ya benar-benar ya kalian pengennya ya begitu gitu loh. Gitu ya. Sama kayak fisika mesin Carnot atau mungkin kayak mesin motor, kalian pasti pengennya 1 liter kepakainya 1 liter. Tapi pada kenyataannya kalian kalau isi 1 liter itu kepake cuma palingan 0,8 liter, 0,6 liter, tidak 100%. Ya. Nah, apalagi tergantung sama umur motor juga. Semakin tua motornya ya kan kemungkinan besar pembakarannya jadi kurang maksimal gitu. Oke, jadi ilmu yang ada di yang ada di sekolah itu sebenarnya mempelajari dalam keadaan idealnya, bukan keadaan aslinya ya. Jadi apa yang kita pelajari di sekolah itu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor apa sih gitu ya, faktor-faktor apa lagi sih yang menyebabkan dia tidak 100% terjadi gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 16.